Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Sistem Respirasi. Sistem respirasi. A. Odor acute lower respiratory infection. J20 sampai J22. 1. J21 9 acute bronchiolitis. 1. Pengertian. Bronkitis akut adalah peradangan atau iritasi pada bronkus yang berlangsung selama 10-14 hari. Bronkus sendiri merupakan saluran yang berfungsi mengirimkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. 2. Tanda dan gejala. Gejala yang dapat muncul akibat bronkitis akut meliputi batuk yang disertai dahak berwarna putih, kuning, atau hijau, sesak napas, nyeri di dada, sakit tenggorokan, demam, menggigil, nyeri otot dan punggung, lemas, dan sakit kepala. Karena penyebab umumnya adalah infeksi virus atau bakteri. Bronkitis akut dapat menular antara orang ke orang. Penularan bisa terjadi ketika penderita batuk atau bersin, sehingga percikan air liurnya menyebar di udara, lalu masuk ke hidung atau mulut orang lain. 3. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik terbagi menjadi 4, yaitu inspektif, flushing, mucosa, hyperemes. 2. Palpasi, normal atau menurun. 3. Persekusi, normal atau redup. 4. Auskultasi, suara napas mengeras atau rongki kering atau rongki basah. Pemeriksaan penunjang terbagi menjadi 2, laboratorium, leukosit normal atau meningkat, sputum, pengecatan gram dan kultur. 2. Radiologi, normal, hiperpolarisasi, infiltrat. 4. Diagnosa, dokter akan melakukan tanya jawab terkait gejala yang dialami pasien dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap mendengarkan paru-paru pasien dengan menggunakan stetoskop. Untuk menetapkan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjut berupa analisis gas darah, mengukur kadar oksigen dalam darah. 5. Pengobatan bronkitis akut. Bronkitis akut umumnya tergolong ringan dan gejala yang timbul dapat mereda dengan sendirinya. Meski demikian, dokter dapat memberikan beberapa obat-obatan kepada pasien untuk meredakan gejala, yaitu obat pereda nyeri dan demam seperti ibuprofen dan paracetamol, obat pereda batuk dan pilek seperti guaifenesin atau erdostein. Selain dengan obat-obatan di atas, pasien juga dapat melakukan perawatan mandiri di rumah untuk meredakan gejala dan mempercepat penyembuhan, yaitu dengan minum air putih setiap 1-2 jam, istirahat yang cukup, berhenti merokok atau jauhi asap rokok, gunakan pelembab udara dalam ruangan, hirup uap air hangat untuk membuat lega saluran pernapasan, gunakan masker jika sedang beraktivitas atau di luar ruangan. 6. Tata cara pencarian ACD. 1. Diagnosa akut bronchiolitis. 2. Artinya peradangan. 3. Lihat ACD dari volume 3. 4. Leaxte. Ambil ACD 10 volume 3 halaman 84, kodenya J21.9. 5. Kode di ACD 10 volume 1 halaman 467, kodenya J21.9. 6. Kode J21.90. 7. Jadi terlebih dahulu kita cari di volume 3 dan memastikan kodenya di ACD 10 volume 1. BJ 43.9 emphysema. 1. Pengertian emphysema adalah penyakit pada paru-paru yang bisa berkembang setelah bertahun-tahun merokok. Penyakit ini termasuk dalam kelompok penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). 2. Tanda dan gejala. Pada beberapa kasus orang yang mengidap emphysema bisa jadi tidak menyadari gejala hingga bertahun-tahun. Gejala utama penyakit ini adalah napas pendek atau lebih dikenal dengan istilah sesak napas. Mengidap emphysema biasanya kesulitan menghembuskan napas dan ini secara bertahap. Selain
napas pendek. Gejala-gejala umum emfisema lain adalah batuk, mengi, kelelahan, penurunan berat badan. Beberapa orang mungkin mengalami perubahan warna bibir atau kuku menjadi abu-abu kebiruan karena kekurangan oksigen. Jika ini terjadi, segera cari pertolongan medis. Pemeriksaan fisik. Gejala yang terkait dengan emfisema memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisi paru-paru. Beberapa kriteria pemeriksaan akan dilakukan untuk memastikan penyebab gejala yang kamu alami. Pemeriksaan fisik dilakukan pertama kali untuk memastikan kondisi paru. Selanjutnya ada beberapa pemeriksaan lanjut yang perlu dilakukan, seperti pencinderaan dengan MRI, tes saturasi oksigen, tes pulsa paru, dan elektrokardiogram. Pengobatan karena emfisema tidak dapat disembuhkan, maka penanganan dilakukan untuk meringankan gejala yang dirasakan pengidapnya serta memperlambat perkembangan penyakit. Penanganan emfisema ada beberapa jenis, yaitu 1. Bronchodilator untuk membantu membuka saluran udara, membuat pernapasan lebih mudah dan meredakan batuk sesak napas. 2. Steroid untuk meringankan sesak napas. 3. Antibiotik untuk melawan infeksi yang dapat memperburuk kondisi. Dan yang keempat ialah terapi. 5. Tata cara pencairan ICD. 1. Diagnosis emfisema. 2. Artinya penyakit paru-paru. 3. Lihat ICD dari volume 3. 4. Leaksti ambil di ICD 10 volume 3 halamannya 252. Kodenya J43.9. 5. Kode di ICD 10 volume 1 halaman 437. Kodenya J43.9. 6. Kodenya J43.9. 7. Lihat lebih dahulu, kita cari di volume 3 dan memastikan kodenya di ICD 10 volume 1. C. J93.9 pneumotoraks. Pneumotoraks adalah kondisi ketika udara terkumpul di rongga pleura, yaitu ruang di antara paru-paru dan dinding dada. Udara tersebut dapat memasuk akibat adanya cedera di dada atau 2. Tanda dan gejala. Peningkatan tekanan udara di dalam pleura akan menghalangi paru-paru untuk mengembangkan saat menarik napas. Akibatnya dapat muncul gejala berupa: pertama, sesak napas; 2. Nyeri dada atau bahu seperti tertusuk-tusuk yang memburuk ketika menarik napas panjang, atau batuk. Ketiga, keringat dingin. Keempat, warna kulit kebiruan atau sianosis. Kelima, jantung beredar. Keenam, lemas beredar. Ketujuh, lemas. Kedelapan, batuk. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik biasanya terdapat: 1. Waktu respirasi tampak gerakan asimetris pada dinding toraks. Kedua, hyperpunch. Ketiga, tachycardia. Keempat, kadang-kadang cyanosis. Kelima, perkusi hypersonor. Keenam, akulturasi, tidak kedengaran sesuatu, SAFE. Keenam, kadang-kadang pergeseran mediastinum. 4. Pengobatan. Pengobatan pneumotoraks bertujuan untuk mengurangi tekanan di paru-paru agar paru-paru bisa mengembang dengan baik dan untuk mencegah kambuhnya penyakit ini. Metode penanganan yang akan dipilih dokter tergantung pada tingkat keparahan dan kondisi pasien. Berikut ini adalah beberapa metode penanganan yang dapat digunakan untuk menangani pneumotoraks. Ada pemantauan atau observasi, aspirasi jarum atau pemasangan selang dada, dan operasi. Selanjutnya yang kelima, tata cara pencarian ICD. Pertama, diagnosa pneumotoraks. Kedua, artinya rongga pleura. Ketiga, lihat di ICD volume ketiga. Keempat, Leach ambil di ICD 10 volume 3 halaman 520 dengan kode
J93.9. Yang kelima kode ICD 10 volume 1 halaman 428, kodenya J93.9. 6 kodenya J93.9. Ketujuh, jadi terlebih dahulu kita cari volume 3 dan memastikan kodenya di ICD volume 1. Kemudian cari latem X-ray retina dengan kode 8744 halaman 470. Kemudian kita cari pembuktiannya di ICD 9 di paling depan dengan kode 8744 halaman 235 X-ray chest. Kemudian kita cari latem X-ray chest atau retina dengan kode 87.44 halaman 470. Kemudian kita cari pembuktiannya ICD 9 di paling depan dengan kode 87.44 halaman 235 X-ray chest. Kemudian kita cari pembuktian ICD 9 di paling depan dengan kode 32.5 halaman 75, pneumonatomi. Baiklah teman-teman, sekian hasil dari presentasi kami ucapkan terima kasih.